Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Semangat ya Kak, masuk bulan September minggu pertama. Harus semangat ya. Iya, Semangat betul sekali. Begitu juga adik-adik yang di rumah. Begitu juga dengan kakak-kakak yang bersama di sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sudah sarapan? Sudah semangat. Oke, kita akan memulai kebaktian kita. Kakak undang adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik semua. Kita bernyanyi sambil bertepuk. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita ulangi sekali lagi. Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sudah ada sukacita ya Guru? Sudah ada. Karena Tuhan panggil. Iya. Semua Setelah adik-adik. Tuhan panggil kita semua bersukacita. Untuk kebaktian minggu bersama kita. Iya Guru. Oleh karena itu kita lanjut lagu kedua. Hari ini kurasa bahagia. Iya, bahagia masuk bulan September bersama-sama Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
semua kita adalah saudara dan semua kita adalah Sahabat. sahabat tanpa Iya. memandang besar dan Kecil. kecil. Nah, sekarang kita lanjut lagunya Big or Small. Ayo bikin gerakannya adik-adik yang di rumah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita bersikap seperti berdoa. Ibas gelar di bata Bapa, si jadikan manusia sentuduh ras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus sing ngergaken manusia, alu mereken dirina, ras ibas kesasi badia, si pengasup manusia ngergaken dirina, ras temana manusia. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Amin. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Buat adik-adik, kita masih tetap bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bagi Adik-adik- Tuhan, Adik-adik tak ada semua yang boleh mustahil. kembali duduk.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau disapa melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh guru kami. Tuhan, ajari kami agar kiranya kami mengerti dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi bagi adik-adik semua. Nah, masih ingat kan sama kakak, kita sudah ada ya 6 bulan tidak bersama. Tapi puji Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa. Walaupun dalam keadaan live streaming, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak mau ingatkan satu yel-yel yang sudah lama tidak kita pakai. Apa itu ya kak? Nah, kalau kakak sapa, apa kabar adik-adik semua? Jawabannya sehat, kuat, ceria, sukacita, hahaha. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar anak KKR Tengku Umar? Sehat, kuat, ceria, sukacita, hahaha. Nah, pada hari ini adik-adik, nats firman kita, ayo buka dulu Alkitabnya dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, Yohanes itu perjanjian apa ya Bu Guru? Siapa yang tahu? Yohanes itu perjanjian baru. Nah, pintar. Sekarang kalau ada mamanya atau bapaknya atau ada abangnya, adiknya atau ada bolangnya di sampingnya, coba ajak baca bersama-sama. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan ini secara tunggal. Adik-adik memperhatikan ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tibrias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya bukan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya
dan mengisi 12 bakul dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, demikianlah firman Tuhan yang dia sampaikan kepada kita. Nah, pada hari ini tema yang sampai kepada kita yaitu berbagi itu indah. Jadi kalau untuk anak kecil dia suka berbagi. Adik-adik, sekarang kakak mau cerita satu cerita yang indah dari apa yang sudah kita baca. Nah, dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, ternyata ada satu tokoh yang begitu luar biasa. Siapakah itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Mengapa ya Bu Guru, ketika Tuhan Yesus keluar dia dari rumahnya, banyak sekali orang yang mengikuti dia, ya kan? Padahal kalau kita keluar dari rumah kita, enggak ada tuh yang mengikuti kan? Paling yang ikut sama kita, mama kita, bapak kita. Nah, kenapa bisa Bu Guru Tuhan Yesus kalau dia keluar, mengapa ya banyak sekali yang mengikuti dia? Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat baik. Apa katanya tadi di dalam Yohanes? Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus peduli dengan orang lain. Nah, makanya kalau dia pergi, banyak sekali yang mengikuti dia karena mereka tahu Yesus itu adalah orang yang baik. Sekarang kakak mau bertanya, siapa yang mau sama seperti Tuhan Yesus? Siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Nah, banyak sekali ya yang mau menjadi anak Tuhan Yesus. Jadi Kak, bagaimana sih caranya agar orang lain itu ya Kak, teman-temanku di sekolah, supaya niniku tahu dia kalau aku anak Tuhan Yesus gitu kan. Nah, salah satu caranya agar orang lain tahu kita anak Tuhan Yesus dengan cara mau berbagi. Dengan cara apa? Mau berbagi. Nah, sesuai dengan tema kita, berbagi itu indah. Jadi apa artinya berbagi itu indah Bu Guru? Aku kalau minta temanku makananku, enggak indah kurasa Bu Guru. Kenapa? Gara-gara berkuranglah makananku jadi sedikit. Begitukah anak Tuhan Yesus? Nah, kalau kita punya makanan sedikit, kita punya permen, kita punya roti, kita punya coklat. Kalau ada teman kita yang enggak ada jajannya, boleh kita kasih satu. Atau boleh kita bagi dua kepada teman kita. Supaya apa? Mengapa indah? Dia akan indah ketika teman kita merasa senang menerima pemberian kita. Itulah berbagi itu indah. Jadi Ibu Guru mau tanya, dulu nih ya sebelum COVID kita kan sekolah ya kan. Nah, siapa yang di sekolah kalau nggak ada pensil temannya atau pulpen temannya, dia mau berbagi sama temannya. Nah, temanku pakai pulpenku dulu, pakai pensilku atau pakai bukuku dulu. Nah, siapa yang seperti itu? Wow, pasti kita semua seperti itu. Atau siapa adik-adik di sini kalau diminta abangnya jajannya langsung dia nangis? Ada?
Nah, atau siapa di sini abang-abang yang diminta adiknya jajannya kan? Langsung dia nangis, langsung dicampakkannya jajannya, nggak mau lagi dia. Siapakah itu? Begitukah anak Tuhan Yesus? Karena kita sudah mendengar tema kita berbagi itu indah, maka pada hari ini anak-anak KKR Runggun Tengku Umar mau berbagi. Nah, di kitab Yohanes tadi dibilangnya gini, ada seorang anak kecil, dia punya 5 roti dan 2 ikan katanya. Baru datanglah murid Tuhan Yesus kan, cek. Hai nak, mintalah 5 roti dan 2 ikanmu katanya. Padahal pada saat itu enggak ada makanan kan. Ada 5.000 orang loh Bu Guru. Orang yang mengikuti Yesus enggak ada makanan mereka, padahal mereka udah mulai lapar. Dibilang murid Yesus tadi sama Yesus, udahlah suruh aja mereka pergi cari makanan mereka katanya. Kita pun pernah gitu kan, ada makanan kita tengok kawan kita lapar, berpikir kita, biarkan sana, kan belinya makanannya sendiri. Siapa itu yang kayak gitu, sama seperti murid Yesus itu kan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Janganlah kau suruh dia pergi katanya. Karena Tuhan Yesus dia sangat mengasihi orang banyak, 5.000 orang itu. Jadi kita pun seperti itu. Karena kita mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, bahkan orang lain sekalipun, kita harus mau memberi. Anak-anak yang di kitab Yohanes tadi dikasihnya 2 ikan dan 5 rotinya. Inilah Tuhan, kukasihlah ini kepadamu. Supaya Tuhan yang bagikan ini ya sama mereka yang 5.000 orang tadi katanya. Hebat kan? Sangat hebat, baik sekali hatinya. Walaupun sedikit cuman rotinya sama ikannya dikasihnya. Tetapi apa yang terjadi? Diberikan Tuhan ternyata kelimpahan yang lebih besar. Jadi kalau adik-adik mau memberi kepada teman-temannya, Tuhan akan memberi berkat yang lebih besar. Jadi sekarang Ibu Guru mau ngajak adik-adik, coba dulu ingat-ingat ya, ingat-ingat kapan sih terakhir adik-adik memberi? Aku kapan ya terakhir memberi ya? Oh ya Bu Guru, aku memberi terakhir kali pas masih sekolah katanya. Pas masih masuk sekolah Bu Guru katanya. Yo, kita sudah ada belajar di rumah selama 1 tahun lebih. Berarti selama 1 tahun lebih dia tidak memberi. Ada lagi adik-adik yang bilang sama Bu Guru, iya Bu Guru, tadi pagi pun aku kubaginya jajanku sama dekku. Beli donatnya aku tadi pagi kubagi sama dekku. Nah, kita bisa berbagi di setiap waktu. Walaupun satu cuman jajan kita, bisa kita parohkan sama teman kita sedikit-sedikit. Kalau ada sekarang Ibu Guru mau tengok, siapa yang ada permennya, atau ada kuehnya, atau ada coklatnya pada hari ini. Coba dulu bagikan sama mamanya yang ada di sampingnya. Ini Ma, aku punya permen 1 untuk Ndu. Atau hanya 1 permen Ndu. Parohkan. Ini Ma, paroh untuk Ndu. Ya, gitu ya kan? Gitu kalau anak Tuhan Yesus harus seperti itu, dia harus mengasihi orang lain. Apa manfaatnya kita mengasihi orang lain Bu Guru? Nah, manfaatnya ketika kita mengasihi orang lain, banyak teman-teman kita yang suka sama kita, banyak teman-teman kita yang sayang sama kita. Sama kayak Tuhan Yesus tadi, banyak kali orang yang suka sama dia. 5.000 orang itu kan, masih bapak-bapak itu yang dihitungnya itu. Itu belum lagi dihitungnya anak kecil sama mama. Entah pun ada tadi nini-nini yang perempuan itu pun gak hitungnya. Yang hanya dihitungnya 5.000 bapak-bapak.
Nah, entah udah 1 juta pun tadi orang ngikuti Tuhan Yesus ya kan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau berbagi. Nah, mari katakan pada dirinya, saya mau berbagi hari ini. Dengan keras katakan, saya mau berbagi hari ini. Nah, Ibu Guru juga mau berbagi pada hari ini. Begitulah firman Tuhan adik-adik, marilah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita lipat tangannya kembali, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip. Oke, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh begitu baik. Kami melihat Engkau memberi 5.000 orang makan. Tuhan Yesus ajari kami supaya kami bisa menjadi seperti anak-anak di kitab Yohanes yang telah memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Kami juga seperti itu Tuhan, ajari kami supaya kami mau berbagi kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, dan kepada semua orang, agar kami bisa mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memberikan persembahan kepada adik-adik yang di rumah. Kita akan memberikan persembahan. Nas persembahannya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Kita bernyanyi betapa hatiku.
Kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur hormat bagimu. Bapa, terima kasih atas buat pagi yang cerah yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Begitu indahnya kasih Bapa, begitu indahnya Bapa berkat-Mu di pagi hari ini Bapa. Kami sudah melakukan Tuhan peribadahan kami, dan ini Tuhan kami anak-anak KKR Runggun Jalan Tengku Umar sudah mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati apa yang telah disampaikan oleh kakak tadi Bapa, ataupun khotbah kami bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami, biarlah Tuhan firman-Mu bisa kami lakukan, yaitu bisa kami laksanakan berbagi itu indah. Biarlah anak-anak KKR bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, agar ia melakukan selalu firman-Mu Bapa. Bapa, di mana Bapa kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya ini Tuhan persembahan kami taruh kepada Bapa, biarlah Engkau memakainya Bapa persembahan ini, agar persembahan ini bisa berguna untuk gereja kami, untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, agar Bapa di masa pandemi COVID-19 bangsa Indonesia Bapa bisa Tuhan selalu Bapa Engkau berkati, agar di masa COVID-19 ini Tuhan kami Bapa, anak-anak Bapa bisa berpasrah kepadamu, berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai ke menteri-menteri Tuhan, pemerintahan Engkau yang menurunkan Bapa kebijaksanaan, agar pemerintahan bangsa Indonesia bisa Bapa melakukan untuk masyarakat, untuk rakyatnya, agar kami Bapa bisa selalu Bapa hidup di bangsa kami dengan tenang dan nyaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini juga Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan untuk ujung akhir peribadahan kami Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Gundari marilah si belaskan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras
O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rohmin kini rajandu, selamin pratendu ibas doni enda bagini surga. Breken man kami nakan cukup ibas wari enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekana-dekana. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kita kerina. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat. Sampai jumpa ya di ibadah minggu depan. Shalom.